Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo pendengar setia Poki, balik lagi di Biju yang akan dipandu oleh aku, Lia. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi kan dengan dunia penyiaran. Hari ini kita akan mengulik bersama narasumber kita, yaitu salah satu kakak reporter Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk sama kakaknya. Silakan kakak, perkenalkan diri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, aku Debbie Noviana Rifani, mahasiswa jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Dan aku sendiri adalah anggota protokol Humas FIB UNAN. Halo, Ya, halo. Gimana kabarnya kak? Semoga baik-baik aja ya kak. Alhamdulillah baik. Semoga sehat ya. Amin, alhamdulillah. Oke kak, aku mau nanya nih kak, apa aja sih? Maksudnya apa sih latar belakang dan tujuan terbentuknya Humas Fakultas Ilmu Budaya ini kak? Oke, jadi aku cerita sedikit ya. Humas FIB ini sebenarnya dibentuk pertama kali itu di tahun 2017, kalau aku tidak salah ya. Jadi 2017 itu dibentuk Humas FIB ini, tapi saat itu yang dibentuk baru reporter. Jadi Humas FIB ini terdiri dari anggota yang semuanya adalah reporter. Nah, saat itu yang aku tahu tujuannya adalah untuk mewadahi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya khususnya untuk menyalurkan bakat mereka melalui jurnalistik. Nah, kan FIB UNAN ini punya beberapa agenda, banyak acara, sehingga fakultas itu ingin ada yang meliput berita itu sendiri, lalu kita rilis beritanya di website, sehingga kita punya publikasi sendiri gitu. Jadi akhirnya diwadahilah mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat jurnalistik ini untuk bergabung di Humas FIB UNAN, dan saat itu posisinya adalah sebagai reporter. Nah, ini yang aku tahu ya tentang tujuan dan latar belakangnya gitu, karena sebenarnya yang pastinya lebih tahu ini adalah anggota pertama Humas FIB UNAN saat itu. Tapi yang aku tahu anggota pertamanya itu semua sudah tamat ya kalau aku nggak salah. Cuman secara umum atau secara general itu kira-kira latar belakang tujuannya gitu. Nah, cuman setelah itu karena pembina humas lalu juga dekanat merasa bahwa sebetulnya reportase atau reporter ini tidak cukup untuk hanya mengisi humas FIB ini gitu. Akhirnya terbentuklah inisiatif dari pembina humas untuk membangun atau membentuk satu divisi baru, yaitu protokol. Nah, di sini awalnya terbentuknya protokol ini karena pembina humas FIB merasa bahwa sepertinya mahasiswa itu banyak punya bakat di bidang MC, public speaking, dan juga event organizer gitu. Dan kebetulan FIB UNAN juga punya satu alumni yang sekarang adalah seorang profesional MC. Kalau misalkan nanti teman-teman tahu itu Bang Denny, alumni Sastra Indonesia. Jadi dia itu adalah seorang profesional MC dan seorang public speaker ya, sudah terkenal di mana-mana, sudah banyak job MC-nya, bahkan juga sudah terkenal di di luar negeri gitu. Jadi akhirnya dibentuklah protokol FIB ini. Rekrut beberapa orang saja waktu itu yang memang rasanya bisa dan nampak bakatnya gitu. Nah, kita akhirnya dibentuk saat itu protokol FIB ini, tapi belum diresmikan secara resmi ya. Jadi di awal pembentukan itu hanya ada pelatihan tentang MC dan public speaking dari Bang Denny langsung. Nah, akhirnya mulailah beberapa agenda jalan, tapi kita belum secara resmi diresmikan oleh fakultas gitu. Tapi kita sudah mulai jalan untuk membantu agenda-agenda fakultas. Salah
satunya itu menjadi MC di beberapa acara acara atau agenda fakultas. Lalu kita baru dilantik itu 2019 Desember baru kita dilantik secara resmi menjadi anggota protokol Humas FIB. Tapi protokol ini sebenarnya sudah dibentuk sejak awal 2019 gitu. Jadi sebenarnya Humas FIB ini punya dua divisi, ada reporter dan protokol. Nah, tujuannya adalah ya untuk mewadahi mahasiswa ini sendiri gitu, dan ya termasuk juga untuk membantu dekanat dalam menjalankan berbagai kegiatan. Dan karena memang juga Humas FIB ini kan dijalankan langsung oleh mahasiswa, dan dia itu bersangkutan langsung dengan dekanat gitu. Banyak sekali ya Kak sejarahnya, cukup menyenangkan. Panjang juga pula prosesnya. Iya, karena mahasiswa ini sebenarnya punya bakat ya di sini gitu. Jadi fakultas benar-benar ingin mewadahi hal-hal seperti ini kan juga jadi satu keuntungan juga bagi fakultas gitu. Apalagi di satu UNAN itu per fakultas itu tidak punya humas yang dikelola oleh mahasiswa gitu. Jadi satu-satunya humas fakultas yang dikelola oleh mahasiswa cuman fakultas ilmu budaya. Jadi humas kita itu satu-satunya humas yang dikelola langsung oleh mahasiswa di bawah pengawasan dekanat langsung, dan Humas FIB ini menjadi humas terbaik se-UNAN gitu. Jadi ini satu kebanggaan juga untuk fakultas bahwa mahasiswa itu bisa membanggakan fakultas melalui hal-hal seperti ini gitu. Keren banget Kak. Banyak mungkin orang yang itu bisa menyalurkan itunya bakatnya dengan adanya Humas Fakultas Ilmu Budaya ini ya Kak. Ya benar. Selanjutnya Kak, apa aja sih proker dari Humas Fakultas Ilmu Budaya ini Kak? Baik yang telah terlaksana, belum terlaksana, atau masih dalam perancangannya Kak? Oke, seperti yang aku bilang tadi, Humas FIB ini punya dua divisi ya, dari reporter dan protokol. Nah, per divisi ini mereka punya koordinator masing-masing. Jadi program kerja itu dibentuk oleh per divisi. Jadi koordinator dan anggota itu berdiskusi kerjasama untuk membangun atau membuat program-program yang akan terlaksana depannya. Jadi sebenarnya kalau ditanya proker Humas FIB ini secara keseluruhan, per divisi itu punya program yang bisa dibilang kita tidak terlalu tahu ya programnya masing-masing gitu. Cuman ada beberapa hal mengenai program kerja divisi reporter yang protokol itu tahu gitu. Jadi contohnya seperti kemarin itu ada ngobrol asik seputar jurnalistik. Nah, ini satu program yang dibikin oleh divisi reporter di mana mereka ini berdiskusi tentang jurnalistik gitu. Kalau nggak salah itu mereka pakai media WhatsApp gitu atau ada platform gitu. Pokoknya mereka menggunakan salah satu platform sosial media untuk mereka melaksanakan program ini. Jadi namanya waktu itu ngobrol asyik seputar jurnalistik. Gitu. Ngulik kalau aku nggak salah ya nama programnya. Gitu. Nah ini cukup mirip dengan program protokol yang waktu itu sempat terlaksana. Itu ada program cerita baik. Jadi kita bikin program diskusi dengan beberapa orang yang punya pengalaman tentang beberapa topik atau beberapa isu. Kita sempat mewawancarai Duta Genre Indonesia. Itu ada Cynthia Mutiara Zeni, itu mahasiswa jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya tahun 2018. Nah, dia adalah Duta Genre Indonesia dan dia adalah salah satu narasumber kita di program cerita baik waktu itu. Nah, program ini tuh dibentuk untuk kita sharing, ya, diskusi bareng, sharing, menyebar ilmu dengan orang-orang lain tentang jurnalistik, tentang isu-isu tertentu, tentang public speaking khususnya. Jadi itu program yang sempat terlaksana kemarin. Lalu juga ada program webinar nasional. Nah, webinar nasional ini sebenarnya
dibentuk oleh divisi protokol yang memang waktu itu bersangkutan langsung dengan perekrutan anggota protokol FIB yang baru. Jadi kita sempat buka open recruitment untuk anggota baru protokol humas. Nah, salah satu rangkaian agenda open recruitment ini adalah kita mengadakan webinar nasional. Jadi kita sempat mengadakan webinar nasional. Saat itu narasumbernya ada public speaker dan juga duta bahasa nasional Yogyakarta ya waktu itu, Bang Azhari. Jadi dia juga seorang psikolog akademika, dia seorang dosen di IAIN Batu Sangkar kalau aku nggak salah gitu. Terus ada lagi satu lagi itu narasumbernya namanya Kak Lulu Yohani Mirnanda. Jadi dia adalah mahasiswa sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2017. Kalau aku nggak salah dia ini sudah kompre gitu. Jadi sudah hampir tamat ya Kak Lulu ini. Kak Lulu ini adalah putri hijab Indonesia Jambi dan dia juga sempat menjadi salah satu delegate of Asian Youth International MUN gitu, AIMUN 2018 atau 2000 aku lupa tahun berapa, tapi dia sempat menjadi delegate. Kita bikin webinar ini dengan tema public speaking and personal branding. Jadi kita coba sharing mengenai public speaking itu seperti apa, tips-tips public speaking itu seperti apa, bagaimana menjadi seorang public speaker yang handal, profesional. Lalu kita juga belajar dan sharing tentang bagaimana seseorang bisa mempromot personal brandingnya, gimana kita menciptakan satu personal branding yang bisa meningkatkan citra kita di depan orang gitu. Ini bukan hanya sekedar rangkaian agenda open recruitment kita, tapi kita juga mau sharing ilmu dengan calon anggota protokol humas gitu. Karena public speaking dan personal branding itu satu hal yang tidak lepas dari citra seorang protokol. Jadi anggota protokol itu secara khusus ya setidaknya harus punya ilmu dalam public speaking dan personal branding gitu, karena ini citranya anggota protokol itu di sana gitu. Nah, ini program protokol juga, tapi reporter itu juga punya program harian ya, setiap agenda atau acara FIB itu mereka selalu hadir atau mereka selalu meliput berita-berita gitu. Jadi mereka cari agenda atau cari acara, lalu mereka meliput berita yang berkaitan dengan fakultas, lalu mereka publis, mereka publikasikan di website. Jadi ini program reporter seperti biasa ya, meliput berita dan mempublish beritanya di site gitu. Kemudian juga untuk protokol sendiri sebenarnya jadi begini, Humas FIB itu sebenarnya sempat punya 3 divisi. Jadi ada reporter, protokol, dan penyiaran. Nah, sudah sempat dilaksanakan pelatihan tentang penyiaran untuk Fakultas Ilmu Budaya, karena sekarang kan Fakultas Ilmu Budaya punya radio sendiri ya, yang bekerja sama dengan RRI. Itu ada RRI Studio FIB Unan. Jadi alat-alatnya segala macam itu kita memang bekerja sama dengan RRI. Nah, sebenarnya FIB ini dulu punya radio sendiri, tapi sempat vakum dan mati. Akhirnya tidak ada lagi radio. Dulu radio FIB itu radio FIB Unan itu nol, tapi karena ada beberapa hal sehingga radionya vakum dan mati, dan sekarang kita mulai bangkitkan lagi. Akhirnya kita bekerja sama dengan RRI Padang untuk bagaimana kita bisa punya studio radio sendiri di FIB Unan. Akhirnya dibangunlah studio RRI FIB Unan gitu. Itu letaknya di lantai 3 Fakultas Ilmu Budaya. Ini kalau misalnya kita ke jalan ke dekanat atau kita masuk ke fakultas itu bisa dilihat ada pelangnya studio RRI FIB Unan gitu. Nah, dulu sempat ada pelatihan kepenyiaran diadakan langsung oleh FIB Unan dengan mengundang pihak RRI Padang untuk secara langsung memberikan pelatihan kepenyiaran itu, mulai dari
seperti apa penyiaran, seperti apa menjadi penyiar yang baik. Kita langsung latihan, kita langsung ke studio, kita langsung masuk ke studio, kita langsung praktik lapangan sebagai penyiar dan narasumber gitu. Jadi kita benar-benar asik ya waktu itu pelatihannya gitu. Cuman ada beberapa hal yang menyebabkan divisi kepenyiaran ini harus vakum dulu sebentar gitu, bahkan sampai sekarang. Nah, salah satunya itu mungkin karena anggota kepenyiaran ini mungkin karena divisi kepenyiaran ini baru, sangat-sangat baru, dan alat-alat studio radio kita juga belum terlalu lengkap. Akhirnya mereka sedikit vakum gitu. Nah, rencananya untuk penyiaran itu kita gabungkan divisinya dengan protokol. Jadi penyiaran protokol itu penyiaran itu akan menggabung dengan protokol, karena kalau dilihat job desk dan program-programnya, program protokol ini cukup mirip dengan program penyiar, dan kebanyakan dari anggota protokol ini adalah public speaker untuk humas gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk menggabungkan penyiaran gitu, karena anggota protokol sendiri juga menjadi anggota penyiaran gitu. Akhirnya kami berencana untuk menggabungkan penyiaran dengan protokol, dan dalam waktu dekat insya Allah kita akan langsung diskusi dengan pembina kami. Kebetulan waktu itu pembina kami Bu Ria Febrina, dosen sastra Indonesia, cuman beliau sekarang sedang tugas belajar di UGM. Jadi pembina kami akhirnya digantikan oleh Ibu Imelda Inlasari sekarang pembina kami. Jadi insya Allah kita akan berdiskusi langsung dengan Ibu Imelda untuk melanjutkan program-program yang ada, sekaligus mencoba merancang program-program baru, termasuk masalah penyiaran dan radio, karena kita ingin cepatnya radio beroperasi. Jadi kita juga bisa langsung kerja gitu, aktif di penyiaran di studio radio RRI FIB Unan gitu. Sejauh ini program-program yang masih dalam rancangan itu mungkin sebenarnya banyak ya. Reporter mungkin juga punya program yang masih dalam rancangan gitu, tapi kan juga tidak mengetahui karena kita kan punya otoritas sendiri di reporter itu dengan programnya, kami dengan program kami gitu. Jadi tapi secara general sebenarnya program kami ini ya berkaitan dengan jurnalistik, protokol, penyiaran gitu. Cuman kalau protokol sendiri ya program hariannya ya ketika ada acara FIB, ada FIB mengadakan acara workshop atau apapun itu, seminar, itu biasanya protokol humas diturunkan menjadi pengisi acara MC, atau mungkin nanti untuk menjadi konduktor lagu Indonesia Raya, channel kolom segala macam, itu biasanya pengisi acaranya turun. Termasuk ketika masih kuliah offline dulu, itu wisuda tingkat fakultas ya, kita turun, protokol FIB itu turun, baik untuk menjadi pengisi acara dan untuk menjadi tim protokol lapangan sendiri gitu. Jadi kita program utamanya ya sebenarnya di situ, jatuhnya apa ya, jadi event organizer ya, belajar untuk bisa event organizer gitu sih. Tadi kan kakak bilang protokol itu waktu itu disahkan 2019 ya kan kak? Ya benar. Terus kalau misalnya penyiaran ini digabungkan ke divisi protokol, apa perlu pengesahan juga kak? Nah, jadi begini, penyiaran itu kita sempat mengadakan pelatihan. Nah, cuman anggota penyiaran ini belum dilantik secara resmi. Nah, jadi kalau misalnya nanti rencana untuk menggabungkan penyiaran dengan protokol ini jadi, yang otomatis nantinya anggota penyiaran yang bergabung dengan protokol itu kemungkinan antara anggota ini dilantik secara terpisah dengan kami yang sudah dilantik bersama dengan anggota protokol yang baru, atau mereka jatuh menjadi anggota baru protokol humas FIB Unan gitu. Nah, ini skema yang belum kita terlalu tahu, tapi kita nanti akan bicarakan dengan koordinator dan juga pembina. Oke kak, terus bagaimana sih kak struktur keanggotaan dan cara kerja dari Humas Fakultas Ilmu Budaya? Apakah ada bekerja sama dengan HIMA atau lembaga lainnya dalam menjalankan setiap program kerja kak? Struktur keanggotaannya sebenarnya
biasa ya, cuman karena kami ini dibagi per divisi ya, jadi kami tidak punya ketua sekretaris itu. Kami punya koordinator dan bendahara. Ya, kalau di protokol itu kami punya koordinator divisi protokol, dan juga ada bendahara. Nah, di reporter itu juga ada koordinator, tapi kalau untuk bendahara ini aku kurang tahu ya. Tapi di per divisi itu kita ada koordinator. Nah, koordinator reporter itu namanya Nabila. Koordinator protokol itu namanya Nando. Terus untuk struktur yang lain, kalau di protokol dan juga di reporter itu sebenarnya ada petugas harian. Nah, petugas harian ini Senin siapa, Selasa siapa, sampai Jumat siapa gitu. Tapi karena sekarang kita kan lagi kuliahnya daring ya, online, jadi petugas harian ini itu tidak terlalu jalan gitu. Jadi struktur keanggotaannya seperti biasa. Per divisi ada koordinator, lalu ada anggota gitu. Dan petugas hariannya tetap ada secara untuk nama itu ada gitu. Tapi jalannya itu yang mungkin agak sedikit terhambat dan kita sekarang kuliahnya daring. Cuman kalau koordinator secara umum ya, koordinator humas gitu, kita belum punya koordinator humas secara keseluruhan. Jadi kita hanya punya koordinator per divisi saja. Untuk cara kerja, seperti yang aku bilang tadi, karena reporter dan protokol itu punya program masing-masing, sehingga akhirnya kita menjalankan programnya juga masing-masing gitu. Palingnya nanti bekerja samanya hanya ketika misal ada acara fakultas, lalu protokol turun sebagai pengisi acara segala macam. Nah, itu reporter juga turun secara otomatis gitu. Jadi protokol turun, reporter turun. Nah, reporter ya turunnya karena untuk meliput berita. Nah, kami turun karena memang ingin karena memang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan acara. Nah, kerjasamanya di mana ya, di sana gitu. Apakah mungkin nanti ada wawancara atau apapun itu, nanti kerjasamanya di lapangan. Tapi kalau misalkan kerjasama dengan HIMA atau organisasi lain, sejauh ini kami belum punya kerjasama dengan organisasi atau HIMA lain. Karena memang program kami sejauh ini juga bisa dibilang program yang agak mandiri ya. Tidak terlalu banyak yang bisa kita jalin kerjasamanya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kita punya program yang kita butuh bantuan atau kerjasama dengan HIMA atau organisasi lain. Cuman memang untuk sekarang ini program kerja kami itu mandiri, sehingga ya tidak terlalu ada kerjasama dengan HIMA atau organisasi lain gitu. Oke Kak, tadi ngomong-ngomong mengenai daring, ada nggak sih Kak yang program kerjanya terhambat karena daring ini Kak? Kalau program kerja yang terhambat karena daring, sebenarnya ya ketika kita turun menjadi pengisi acara ya, walaupun perkuliahan sekarang daring, terkadang kita tetap mengadakan acara atau agenda gitu. Ada agenda yang dilaksanakan secara offline, ada agenda yang dilaksanakan secara online, atau blending ya, secara offline dan online. Nah, biasanya yang terhambat itu adalah ketika anggota humas ini, kita sekarang kalau kuliah daring kan kita tinggal di rumah masing-masing ya. Nah, ketika misalnya ada agenda yang ternyata blending, ada yang offline, ada yang online. Nah, anggota yang turun secara langsung itu harus atau mesti ke Padang atau mesti ke kampus gitu untuk hadir secara langsung. Nah, biasanya hambatannya di sana. Ada yang anggota ini yang tidak domisili di Padang atau di Sumatera Barat. Nah, ini menjadi hambatan biasanya. Jadi mereka tidak bisa turun langsung ke kampus gitu. Nah, terus juga hambatannya biasanya kalau misalkan agenda atau acaranya diadakan secara online, ya itu biasanya ketika kami turun itu ya begitu, ada aja kendalanya, sinyal, jaringan, segala macam. Cuman kalau hambatan secara khusus, apakah program kerjanya tertunda segala macam, itu biasanya enggak. Biasanya hambatan kita yang kita rasakan itu seperti itu aja, ketika misalnya kita tidak lagi di Padang atau tidak domisili di Sumatera Barat, tapi tiba harus ke kampus, kan banyak pertimbangan kesehatan kita,
kita mesti sangat-sangat waspada dan hati-hati gitu. Biasanya itu aja sih yang menjadi hambatan kita. Kalau misalnya secara khusus programnya terhambat, enggak juga gitu. Oke Kak, berarti kesimpulannya dari awal itu Humas Fakultas Ilmu Budaya ini berdiri pada tahun 2017 ya kan Kak? Terus awalnya memiliki cuma divisi reporter dan kemudian ditambah lagi dengan protokol, dan yang ketiga tuh penyiaran sekarang sedang vakum dan rencananya mau digabungkan kepada protokol. Iya benar. Nah, terima kasih Kak. Aku juga terima kasih ya diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Terima kasih juga Kak sudah menyempatkan untuk hadir dan membagikan informasi-informasi pentingnya. Iya, terima kasih juga. Nah, teman-teman, dari jawaban Kak Dini tadi sudah cukup ya bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan Biju. Saya sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.